Oke, selamat datang teman-teman kembali ke The Source. Jangan lupa di sini kita akan ngebahas soal internal pattern Fibonacci retracement part kedua. Kalau yang mau di part pertama itu ada di sini ya. Ada di video sebelumnya itu yang tanggal 24 Juli. Itu yang pola internal yang pertama dan yang kedua. Nah, sekarang ini yang saya bahas adalah pola internal Fibonacci yang ketiga dan yang keempat. Oke. Ini cocok buat scalping sih sebenarnya karena gue lebih memilih untuk backtest di time frame yang lebih kecil, time frame M5. Eh sebenarnya ini eh apa namanya? Works juga di time frame yang lebih besar. Cuma kan untuk menunggu sebuah pola internal itu terjadi di time frame misalkan H1 itu kan jauh lebih lebih lama ya sebenarnya. Nah, kebanyakan kan saya yakin di sini teman-teman juga pasti banyak yang jiwa-jiwa scalper yang nggak mau berlama-lama nantengin chart. Ya, ini yang kita bahas. Jangan lupa like dan subscribe untuk dapat update-update berikutnya. Oke, ini yang pertama kita bahas pola yang ketiga. Kalau yang sebelumnya itu pola pertama pantulan di Fibonacci retracement di rasio 236 itu entry levelnya di Fibo 9 dan internal pattern kedua itu di pantulan 382. 382 entry levelnya di 14,6. Targetnya sama di 50. Oke, untuk yang ketiga ini sekarang yang kita bahas. Pola internal yang ketiga. Itu saya pertama nunjukin setup dari Fibonacci, rasio Fibonacci saya. Saya pakai yang, sebentar saya hapus ini, kayaknya ada yang salah deh. Nah ini. Nah, saya pakai rasio ini. Teman-teman nanti bisa nyesuaiin untuk dapat momen eh, pakai metode pola internal Fibonacci retracement. Nah, kita bahas yang pertama dulu deh. Itu yang pola ketiga dari internal Fibo. Pola ketiga ini maksudnya begini. Eh, bentar. Pola internal yang ketiga itu adalah kita contohkan market ini bergerak ke atas ya. Market bergerak bullish uptrend eh, dan terjadi retrace. Retracement-nya untuk yang pola ketiga itu adalah terjadi pantulan di rasio 50. Nah, untuk pantulan di rasio 50, kita entry levelnya di 236. 236 dengan target 61,8. Ini target scalpingnya. Jadi yang kita perlu perhatikan adalah pada saat di sini dia valid membentuk swing high dan ini tentunya udah valid swing low dan terjadi pantulan di Fibo 50. Entry levelnya ada di Fibo 23. Fibo 23. Nah, targetnya ada di Fibo 618. Itu yang pola ketiga. Nanti kita coba backtest ke marketnya langsung. Yang pola ketiga. Nah, pola keempat itu adalah eh, internal pivot keempat itu kalau misalkan harga sudah bergerak. Ini sifatnya sama ya, mau dia bearish, naik atau turun ya. Ini saya contohkan dia naik. Nah, pada saat dia udah menyentuh atau valid membentuk swing high, terus dia terjadi retracement. Retracement ini kita pantau untuk yang pola keempat itu terjadi pantulan di 618. 618 dan dia terjadi pantulan, enter levelnya itu di 236. Nah, di 236. Targetnya itu ada di 618. Ini yang internal Fibo yang keempat. Saya buat warna hitam deh. Saya buat warna hitam. Nah, lagi-lagi dalam apa namanya metode ya. Metode itu nggak ada yang 100%. There is no method yang menjadi holy grail dalam trading, apalagi scalping sebenarnya. Eh, Cuma ya ini probabilitasnya sebenarnya ini berlaku di segala market. Kecenderungannya terjadi itu di segala bentuk apa namanya pair market dan apa ya di segala time frame. Di segala time frame dalam artian ya saya di sini ngebahas di khusus time frame M5 yang
buat scalper mungkin lebih cocok. Itu yang pola keempat tadi ya. Yang pola keempat dia pantulan di 618, 618 di sini. Entry levelnya ada di 236. Dan lagi-lagi targetnya di 618. Nah, untuk semua pola internal pattern Fibonacci itu sebenarnya sampai apa namanya, dapat mencapai ke rasio 886 sebenarnya. Tapi buat saya sih, yang hasil backtest saya yang paling cenderung probabilitasnya tertinggi itu hanya sampai pada saat di sini. 618 kalau untuk pola ketiga, pola keempat juga di 618. Nanti kita coba cek itu risk to reward rasionya ada bisa dapat berapa sih gitu. Ini sebenarnya saya cuma backtest beberapa ya. Karena saya lihat untuk pola internal pattern yang ketiga dan keempat ini agak-agak bukan agak rumit sih, jarang ditemukan. Lebih banyak terjadi itu yang pola internal pattern yang pertama dan kedua. Nanti di akhir video ini ada link untuk part pertamanya. Ini yang part kedua, eh di sini ini harga bergerak turun sebentar. Nah, di sini kan dia udah valid membentuk swing high. Dia turun sampai ke titik nol ini, dan di sini dia valid membentuk swing low. Nanti topik swing high, swing low itu mungkin teman-teman bisa googling sendiri, atau nanti saya buatkan eh, video terkait penentuan itu, cara mendeteksi swing high, swing low sebenarnya. Oke, ini yang pola internal berapa ini ya? Ini dia terjadi dan dia terjadi retrace dan memantul di Fibo 50. Ini pola internal Fibo yang ketiga. Yang ketiga. Nah, entry levelnya tadi di 236. 236. Dan targetnya di 618. Nah, SL-nya di mana? SL-nya selalu selalu saya selalu nyampein ke teman-teman itu, yang penting sebelum melakukan open posisi itu jelas dulu, terukur dulu loss-nya di mana, risk-nya berapa. Nah, kalau saya menempatkan untuk pola internal ketiga itu selalu ada di bawah swing low atau swing high kalau misalkan posisinya sell. Ini kan posisinya untuk buy. Nah, coba kita hitung berapa risk to reward rasionya. Dia entry-nya di sini. Oke. Stop loss-nya di sini, targetnya di sini. 1:24. Sorry, 1:1,24. 1:1,5 lah sebenarnya. Karena ini kan saya nempatin hasilnya agak jauh di bawah. Ya, pertanyaannya 10-20 pips sebenarnya cukup sih. Di bawah titik swing kita narik apa namanya? Awal terjadinya retracement. Ini kan awal terjadinya retracement di sini dan memantul di rasio 50 gitu. Eh, Risk to reward rasionya cukup lumayan sih menurut saya untuk scalping. Itu yang pola internal ketiga. Untuk yang keempat, sekarang yang keempat ini turun. Oke, ini yang kedua sih. Kita udah bahas di video sebelumnya. Ini dia turun, valid membentuk swing low, dan dia mantul di 382, entry-nya di 14,6. Targetnya di 618 ini dapat. Terus ada beberapa market tadi yang saya coba backtest. Ini di Euro USD ya. Teman-teman yang lebih menyukai forex mungkin bisa coba backtest. Tadi di awal video ada setup lengkap dari rasio Fibonacci ya. Dan satu lagi, ini saya pakai rasio Fibonacci ini pakai yang logaritmik yang di sini. Logaritmik. Berbeda dengan trading view. Sorry, MetaTrader. MetaTrader itu skalanya itu arithmetic atau auto. Nah, kalau di trading view kita bisa ubah yang di pojok kanan bawah ini logaritmik atau arithmetic atau auto. Arithmetic itu auto. Atau bisa kedua-duanya, jadi semi logaritmik namanya. Oke, ini untuk internal pattern yang keempat ya. Nah, ini yang keempat, ini yang jarang sekali terjadi, tapi eh, ini kebetulan saya dapat contohnya di Euro USD. Dia market bergerak turun dari sini,
Nah, pada saat di sini dia terjadi retracement. Terjadi retracement. Nah, dia udah valid ngebentuk swing low pada saat candle yang hijau di sini. Nah, di sini dia terjadi pantulan di sini sebenarnya dia dapat dua pola internal sih ya. Dia dapat dua pola internal. Kenapa dua internal? Di sini yang ketiga. Yang ketiga ini di pantulan 0,5. Entry-nya di 236. Di sini dapat stop loss-nya dia belum kena stop loss karena di sini masih di bawah kan. Dia mantul bahkan sampai ke 9 dan dia naik. Dari sini dia hit target. Dia di sini udah hit target. Nah, sampai sini dulu. Nah, ini kan masih swing low-nya kan masih ada di level ini. Swing low-nya masih ada di level ini. Nah, kita lanjutkan untuk yang pola kedua. Pola kedua itu tadi di sini. Pola keempat maksudnya, sorry. Nah, dia di sini mantul di 618. Mantul di 618, titik enternya di 236. 236 dia dapat, walau turun lebih dalam, tapi stop loss kita masih aman. Nah, targetnya tadi lagi-lagi di 618. Sebenarnya tadi di awal saya ingatkan, semuanya itu, semua pola internal itu mulai dari yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, itu target jauhnya itu adalah di rasio 886. Di sini, kalau saya panjangin ke kanannya. 886 yang di sini. Dia hit target sampai target TP2 lah istilahnya. Dia dapat di sini. Tuh yang ini ada dua pola internal dalam satu kali pergerakan gitu. Nah, itu kan kebanyakan dari tadi posisi buy ya. Sama dengan posisi sell. Ya kita lihat dulu ini cari titik swing low-nya, cari titik swing low. Paling enak itu pada saat market sebenarnya lagi bergerak ranging atau konsolidasi begini sih ya. Untuk scalping pakai pola internal Vibo. Nah, ini dia naik. Oke, sampai di level 1493 dia terjadi retracement. Retracement-nya ada di mana nih? Nah, ini yang pola internal kedua sih. Sampai akhirnya, oke ini pola internal kedua, sorry. Kita lanjut. Untuk berikutnya ada nggak ya tadi? Tadi saya udah backtest banyak sih. Mungkin dia belum muncul. Nah, ini deh. Nah, ini juga. Ini untuk pola internal. Nah, ini yang jarang-jarang tadi saya bilang ini untuk market Nasdaq. Di Nasdaq juga ternyata pernah kejadian juga pola internal Fibo yang ke apa? Yang keempat. Karena ini yang paling jarang terlihat muncul gitu ya. Ini yang pada saat harga dari sini dari swing high bergerak turun dan terjadi retracement. Retracement di sini dan sampai ke 618 dia mantul. Mantul, titik entry-nya di 236. Oke, mungkin di sini bisa lebih agresif sih ya, karena lagi-lagi tadi saya bilang untuk pola internal keempat itu agak-agak jarang ditemukan. Dari sepanjang yang saya backtest, khususnya di Nasdaq itu jarang, tapi ini bisa lah dikategorikan sebagai pola internal yang keempat, karena mungkin perkara spread atau perbedaan harga dan candle dari liquidity provider yang berbeda. Nah, di sini entry-nya 236, targetnya di 618. Target pertama, target keduanya itu di 886. Ini dapat ya. Ini dapat. Tadi saya juga dapat nemu itu yang dua dua pola sih. Dua pola dia di Nasdaq tadi. Eh kayaknya di sini. Nah, ini. Saya dapat dua pola di sini dalam satu pergerakan. Saya coba hapus dulu. Nah, pada saat di sini kan dia udah valid ngebentuk swing high ya. Pada saat dia dari sini harga turun, dia terjadi retracement. Retracement yang pertama dia naik, koreksi naik, tapi memantul di 382. Dari 382, kalau di video sebelumnya itu kan entry levelnya di 146. Di sini kita dapat stop loss-nya mungkin 10-20 pips dari bawah low. Kita nyampe sini dan targetnya ada di 50. Nah, sementara ternyata pada saat pergerakannya dia bergerak turun. Coba deh, kayaknya kalau misalkan 10-20 pips itu masih aman sih. Bukan aman, maksudnya masih belum ngehit SL. Nah, ini cuma sekitar 6 pips sih dari titik low ini. Jadi masih dapat. Ini yang pola internal yang terjadi yang pertama di sini. Yang kedua itu
pada saat dia bergerak turun kayak gini tadi, oke, dia naik, tapi mantul di Fibo 50. Vivo 50 ini perfect sih. Entry-nya di 236. Ini benar-benar memantul di sini dan cukup impulsif di sini. Mungkin di sini saya target di sini dan dia pergerakan impulsif kayak gitu ternyata nyampe ke 886. Nah, di sini kan dia terjadi ada reaksi ya di 886. Jadi target keduanya itu sebenarnya di 886. Kalau mau aman untuk target scalping sih udah cukup lah di 618. Karena kalau dihitung pips juga untuk target scalping berapa sih? 50 pips itu udah luar biasa sih menurut saya. Dan di sini dapat 76 pips gitu. Oke, itu pola internal pattern yang ketiga dan keempat. Nanti di akhir video ini ada muncul thumbnail untuk video internal pattern yang pertama dan kedua itu yang part 1. Nah, untuk setup Fibo-nya saya buat begini. Eh saya pakai yang 0, 9, 14,6 sama kalau di MetaTrader dia pakai depannya itu ini kan desimal di bawah 0. Kalau di MetaTrader kan dia angka ini ya di atas 1. Jadi ini maksudnya 9, 14,6, 23,6, 38,2, 50, 618 dan 886. Oke guys, itu aja ya. Selamat backtest. Sebenarnya saya bisa bilang bukan selamat mencoba dari lakukan, tapi lebih baik kalau misalkan teman-teman coba dulu di demo account, perbanyak backtest sih. Pahami karakter marketnya, pairnya, mau itu forex, index, gold, komoditi maksudnya. Eh, Semakin banyak backtest itu akan semakin paham karakter marketnya, respect terhadap rasio Fibo berapa gitu. Itu sih saran dari saya ya. Terima kasih teman-teman, jangan lupa like dan subscribe, nyalakan lonceng. Sampai ketemu di